Assalamualaikum, berikut ini adalah sebuah cerita legenda yang berjudul Malin Kundang yang berasal dari Sumatera Barat. Selamat menyaksikan. Sebagai narator. Saya Azul sebagai Malin Kundang. Saya Nur sebagai ibunya Malin. Saya Syifa sebagai istri Malin. Saya Valen sebagai nakoda. Saya Rafki menjadi pedagang. Ini terjadi di pesisir pantai Sumatera Barat. Dikisahkan terdapat sebuah keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Untuk mengubah nasib, sang ayah pergi merantau meninggalkan istrinya dan anaknya bernama Malin Kundang. Pagi, Bu. Selamat pagi, Malin. Aku mau mancing dulu ya, Bu. Baiklah, Nak. Hati-hati di jalan ya, Nak. Meskipun agak nakal, Malin termasuk anak yang giat. Gemari, makan ikan. Sejak kecil, ia sering membantu ibunya mencari ikan untuk makan sehari-harinya. Lihat Ibu, aku punya ikan yang besar. Wah, nanti Ibu masakkan ikan goreng kesukaanmu, ya, Nak. Seiring berjalannya waktu, Malin kecil tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah. Ia merasa kasihan terhadap ibunya yang terus bekerja membanting tulang sendirian. Ia bertekad untuk merantau demi membantu ibunya. Apakah kamu ingin merantau, Nak? Iya, Ibu, doakan saja. Aku ingin membantu Ibu. Bersamanya nakoda kapal yang baik, Malin pun mulai berlayar. Sang ibu pun harus merelakan sang anak semata wayangnya itu. Lina, ya kita berangkat sekarang. Ibu, anak Koda udah memanggilku. Aku berangkat dulu ya. Iya, Nak. Jaga dirimu ya, hati-hati di jalan. Kapal yang mengangkut Malin pun mulai menjauh meninggalkan ibu Malin yang kini tinggal sendiri. Sepeninggal Malin pergi merantau, sang ibu seorang diri di gubuknya yang reot. Hampir setiap hari ia memandang laut, menanti si Malin yang tak kunjung memberi kabar. Malin, bagaimana kabarmu, Nak? Ya Allah, jagalah Malin, ya Allah. Waktu pun berlalu, ibu Malin kini menua. Ia masih hidup seorang diri. Malin juga tidak pernah memberi kabar kapan ia akan kembali. Hingga suatu ketika, sang ibu pun pulang dari pasar. Segar. Tentu saja Ibu, ayo silakan dibeli. Ikan segar padang bugan. Mari ikan segar ini. Nanti aku masakkan ikan ini untuk Malin. Dalam perjalanan, ibu pulang dari pasar. Sang ibu melihat nahkoda yang membawa Malin dulu. Itu nakoda yang membawa anakku dulu. Oh, ibunya Malin rupanya. Bagaimana anakku, Pak? Sang nahkoda pun menceritakan semuanya tentang Malin kepada ibunya. Malin kini telah berhasil, Bu. Ia kini menjadi saudagar kaya. Ia juga telah memiliki seorang istri. Aku dengar ia akan berlabuh ke sini besok. Oh, benarkah itu? Ibu terlihat sangat bahagia mendengar berita dari nahkoda tersebut. Malin anakku, kau sudah tumbuh dewasa. Siapakah wanita rentah lusuh itu, suamiku? Dia bukan siapa-siapaku. Aku saja tidak kenal dengan dia. Aku tidak punya ibu sekecil kamu. Mempunyai ibu sekecil kamu. Tapi Malin anakku. Ayo kita pergi dari pulau ini. Malin pun pergi meninggalkan ibunya yang terus menangis. Sang ibu tidak menyangka anaknya yang dulu dirawatnya berubah menjadi anak durhaka. Sang ibu seraya berdoa memohon pada Yang
Ketika langit cerah menjadi gelap gulita, sepertinya Allah menjawab doa Ibu Malin. Hujan badai yang dahsyat menghadang kapal Malin Kundang. Kapalnya mulai hancur. Akibat tersambar petir yang besar, sang istri pun tertimpa tiang kapal. Kapal terus terombang-ambing di lautan lepas, hingga menepi di sebuah pulau. Hingga perlahan kapalnya tenggelam. Malin terdampar dan terlihat sangat lusuh tak berdaya. Apa ini? Mengapa tanganku jadi batu? Ibu, maafkan aku. Nah, anak-anak ibu, setelah menyaksikan cerita tersebut, pasti anak-anak ibu tahu apa saja unsur-unsur cerita yang terdapat di kisah Malin Kundang. Siapa saja tokohnya, lalu apa temanya, dan di mana latar tempat terjadi, dan apa alur ceritanya, serta pesan atau amanat dari cerita tersebut. Nah, anak-anak ibu, pesan moral yang terdapat dalam kisah Malin ialah kita harus menghargai orang tua kita, menghormati orang tua, dan menyayangi orang tua kita. Terlebih lagi ibu yang telah melahirkan kita, menjaga kita, dan merawat kita. Kita harus selalu jadi anak baik ya, Nak.